Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Demianti dari kelas B, Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Ulin, yaitu tentang aspek anak dengan kasus keterbelakangan mental. Yang pertama, definisi dari retardasi mental adalah disabilitas yang menyebabkan keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual maupun dalam perilaku adaptif sebelum usia 18 tahun. Yang selanjutnya ada penyebab, yaitu kelainan kromosom, kelainan genetik, dan juga kelainan metabolik yang diperlukan. Itu ada trauma dan juga infeksi, metabolik, gizi, keracunan, kelainan kromosom, dan juga lingkungan. Gejala klinisnya itu berdasarkan tipe dan umur. Yang pertama, dari retardasi mental ringan, yaitu pada usia prasekolah 0-5 tahun, itu maturasinya bisa cara berjalan, makan sendiri, dan berbicara lebih lambat dibandingkan dengan anak normal. Sedangkan usia 6-21 tahun, yaitu bisa mempelajari keterampilan membaca serta mempelajari aritmatika sampai ke tingkat kelas 3, kelas 6 dengan pendidikan khusus. Yang selanjutnya dari retardasi mental sedang, yaitu pada usia 0-5 tahun. Itu perkembangannya keterlambatan dapat dilihat pada perkembangan motorik, yaitu cara berbicara dan juga berespon. Yang kedua pada usia sekolah 6-21 tahun. Yaitu bisa mempelajari komunikasi sederhana, perilaku kesehatan, dan juga keamanan tingkat dasar, serta keterampilan manual sederhana. Dan juga tidak mengalami perkembangan dalam membaca atau aritmatika secara fungsional. Yang C, retardasi mental berat. Yang pertama pada usia prasekolah 0-5 tahun, yaitu perkembangan keterampilan komunikasi kurang atau tidak ada, mampu berespon terhadap pelatih mengenai perawatan dasar diri sendiri, seperti makan sendiri. Yang pada usia sekolah 6-21 tahun itu bisa memiliki sedikit pemahaman terhadap percakapan dan juga sedikit merespon, mampu mengambil manfaat dari latihan kebiasaan yang sistematik. Dan selanjutnya, retardasi mental sangat berat pada usia prasekolah usia 0-5 tahun, itu perkembangannya membutuhkan perawatan total. Sedangkan pada usia sekolah 6-21 tahun itu pendidikan keterlambatan pada semua area perkembangan menunjukkan respon emosional dasar, mampu berespon terhadap pelatihan keterampilan dalam menggunakan lengan, tangan, dan juga rahang, membutuhkan seperti ketat usia mental mencapai usia mental bayi muda normal. Baik di sini itu ada pemeriksaan penunjang, yaitu uji intelektual standar, uji perkembangan seperti Denver 2, dan juga pengukuran FS adaptif. Selanjutnya di sini ada patofisiologinya, bisa dilihat. Ada penyebabnya, yaitu bisa digolongkan menjadi penyebab pranatal, perinatal, dan postnatal. Dan juga ada gangguan metabolisme bawaan. Penyebabnya itu dapat berhubungan dengan masalah intrateus seperti abortio plasenta, diabetes maternal, dan juga kelahiran prematur. Di sini juga ada prognosis jangka panjang pada akhirnya ditemukan oleh beberapa jauh individu tersebut, dan juga ada cara mandiri dalam komunitas, yaitu bekerja hidup mandiri dengan keterampilan sosial. Nah, di sini ada komplikasi, yaitu yang pertama paralisis cerebral, yang kedua gangguan kerja, yang ketiga masalah perilaku, yang keempat defisit komunikasi, yang kelima ada konstipasi,
Misalnya ada kelainan komunital yang berkaitan dengan malformasi, misalnya ada disfungsi tiroid, ada gangguan sensoris, ada masalah ortopedik, dan juga kesulitan makan. Selanjutnya penata laksanaan, itu yang pertama ada pengobatan. Tujuannya di sini adalah mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin. Ini mungkin diberikan pendidikan dan pelatihan khusus. Berikut adalah obat-obatan yang dapat digunakan. Yang pertama, obat psikotika. Yang kedua, psikostimulan untuk remaja. Yang ketiga, antidepresan dan juga obat untuk perilaku agresif. Yang B ada terapi bermain. Di sini ada diagnosa perawatan yang mungkin muncul, yaitu yang pertama defisit perawatan diri, yang kedua gangguan tubuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik, yang ketiga ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Ini intervensinya bisa dilihat. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.